Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri, Fitriani SPD, berasal dari SMA Negeri 1 Mutiara, Kabupaten Pidi. Di sebelah kanan saya, Yusnita SPD berasal dari SD Negeri Tungkung. di sebelah kiri saya, Nurdia SPDI berasal dari SMA 1 Mutiara. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nurdia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya dengan Ibu Yusnita. Nah, dalam supervisi ini agar lebih terarah, saya akan menggunakan rubrik penilaian tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu present, yaitu kehadiran penuh. Nanti Ibu juga akan menggunakan kompetensi intinya berupa mendengar dengan aktif terhadap permasalahan disampaikan oleh coaching. Kemudian bebas dari judges, juga Ibu tidak mengasumsi serta tidak melakukan asosiasi terhadap coaching. Kemudian Ibu juga mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Dan yang terakhir adalah memberdayakan coaching itu sendiri, di mana Ibu harus mampu menggali terhadap potensi yang dimiliki oleh si coaching. Nah, kira-kira dalam coaching ini sendiri, Ibu akan menerapkan atau mengembangkan kompetensi yang mana dari ketiga tadi? Mungkin saya Bu dalam coaching ini nanti ingin mengembangkan pada pertanyaan berbobot. Oke, baiklah. Nah, Ibu akan mengambil pengembangan kompetensi yang pertanyaan berbobot ya. Nah, pada bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati? Jadi dalam coaching nanti saya ingin diamati di pertanyaan terbuka dan juga mampu untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coaching. Oke, baiklah. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Selama ini saya merasa bahwa diri saya ini masih kurang pada pertanyaan yang berbobot dalam coaching. Baiklah, setelah Ibu melakukan coaching itu sendiri, nanti apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan bersama hari ini? Saya ingin dalam keterampilan coaching ini saya nanti akan lebih meningkat ketika ketika saat saya mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching, dan juga melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali solusi ataupun solusi yang ada pada coaching. Oke, baiklah. Nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Yusnita. Baik, silakan Ibu melakukan coaching yang sekarang. Assalamualaikum Ibu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu Yusnita. Apakah Ibu ada waktu luang hari ini? Alhamdulillah. Bolehkah saya ingin bercerita dengan Ibu sebentar? Boleh. Memang Ibu Yusnita mau cerita apa? Ini saya mau bercerita tentang permasalahan saya di kelas tadi Bu saat pembelajaran. Baik Bu, dengan senang hati ya. Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya sedang mempunyai sedikit ganjalan tentang penerapan keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama siswa-siswa Bu, terutama tentang kebersihan kelas Bu. Baik Bu Yusnita, apa yang bisa saya bantu kira-kira untuk menghilangkan ganjalan yang Ibu ceritakan tadi? Kemudian apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya. Oh begitu Bu Yusnita ya. Kira-kira masih adakah yang ingin Ibu sampaikan tentang apa yang sedang mengancam dan membuat Ibu tidak nyaman tadi waktu dalam pembelajaran? Iya Bu,
Begini Bu, saya kan punya pengalaman yang tidak nyaman saat menerapkan keyakinan kelas gitu ya, tentang kebersihan kelas dan sekolah Bu. Kemudian yang banyak hal nih yang menjadi tantangan bagi saya dalam menerapkan keyakinan kelas gitu ya, karena masih banyak nih siswa yang aku tidak menyadari tentang pentingnya kebersihan Bu. Kemudian juga masih ada guru yang merasa kurang punya kesadaran tentang kebersihan itu Bu, karena kan saya lihat masih ada guru yang masih merasa nyaman mengajar walaupun kelasnya masih kotor Ibu, begitu. Ada lagi ataupun apa mungkin ada lagi yang ibu rasakan selain itu? Saya sangat ingin keyakinan yang telah saya buat itu kan Bu berjalan di sekolah tuh, karena kan benar-benar ingin menjadikan sekolah itu bersih dan nyaman Ibu. Berarti ada dua permasalahan ya Ibu Ismita ya, bisa kita simpulkan, yaitu yang pertama kesulitan dalam menerapkan ketidakpedulian siswa, kemudian juga tidak kepedulian rekan guru dalam terkait dengan kebersihan lingkungan sekolah. Betul demikian Ibu Ismita? Benar Ibu. Nah kira-kira menurut Ibu seperti apa ini yang saya rasakan sekarang? Kalau begitu Bu Ismita, mari kita coba bahas satu persatu ya Bu Ismita ya. Yang pertama masalah penerapan kebersihan lingkungan dan juga tanggung jawab siswa dalam melakukan apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini. Sejauh ini Bu, saya sudah membuat keyakinan kelas gitu ya untuk kebersihan lingkungan, dan saya juga sudah mengajak siswa untuk menerapkan kebersihan dalam keseharian gitu ya, seperti mematuhi piket gitu ya, selalu membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga selalu menjaga kebersihan kelas gitu, baik waktu pembelajaran sampai nanti saat pulang Bu. Oke Bu Ismita, kira-kira nih Bu Ismita, dengan masalah yang Ibu hadapi, kalau misalnya kita lihat dari skala itu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu sekarang dengan masalah tersebut berada di posisi mana? Menurut saya Ibu, yang saya rasakan ini skalanya masih skala 6 Ibu. Oh, skala 6 ya. Apa yang membuat Ibu Ismita merasakan kesulitan dalam mengoptimalkan program yang Ibu lakukan ini, seperti kebersihan sekolah ya, kurangnya kepedulian dari siswa ataupun rekan guru? Saya merasa kurang optimal karena memang saya kesulitan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebersihan pada anak-anak Bu, yang memang mereka sudah terbiasa tidak menjaga kebersihan gitu. Saya juga merasa kurangnya dukungan dari rekan sejawat yang terkadang merasa cuek saja gitu saat mengajar walaupun kelas masih kotor Ibu. Apakah Ibu pernah meminta dukungan kepala sekolah untuk sama-sama saling menggerakkan ataupun saling berkolaborasi dengan warga sekolah dalam program ini Bu? Belum pernah Ibu. Belum pernah ya. Nah, jadi apa yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi hal tersebut kira-kira? Mungkin seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin saya akan menghadap kepala sekolah gitu ya untuk meminta dukungan penuh dengan program kebersihan kelas dan lingkungannya gitu ya. Yang kedua, mungkin saya akan meminta dukungan juga kepada rekan guru untuk sama-sama berkomitmen untuk menjaga kebersihan sehingga sekolah bisa terwujud kebersihan dan kenyamanannya. Oke. Selain itu Bu Ismita, apa aksi nyata yang bisa Ibu terapkan pada siswa untuk membentuk kesadaran mereka bahwa akan pentingnya menjaga kebersihan sekolah ataupun lingkungan? Saya punya rencana untuk berkolaborasi dengan wakil kesiswaan untuk mengadakan lomba kebersihan kelas nanti di akhir semester Ibu. Bagus sekali ya Ibu Ismita ya. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kemauan siswa untuk menjaga kebersihan kelasnya. Selain itu, kira-kira apa masih ada rencana lain yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin apa boleh Bu ya, kalau nanti ada siswa yang melanggar, nanti kita akan beri teguran atau kita beri sedikit hukuman biar mereka merasa kepedulian kebersihan itu bisa mereka terapkan Ibu. Untuk waktu sementara mungkin boleh saja ya Bu Sinta, tapi ini masalah komitmen. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini?
saya berkomitmen untuk berusaha melibatkan semua teman guru untuk tetap semangat menerapkan kebersihan kelas maupun lingkungan sekolah. Wah, bagus sekali ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya. Amin Ibu ya. Terima kasih Bu nih atas waktunya ya dan sharing-sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa nih menjalankan seperti yang kita inginkan Bu. Iya Ibu Ismita, semoga ini nanti minggu depan kita jumpa lagi ya. Karena saya juga ingin melihat nanti bagaimana penerapan ataupun hasil dari penerapan solusi yang sudah didapatkan tadi. Saya juga penasaran nanti bagaimana hasilnya. Ya, mudah-mudahan bisa diterapkan secepatnya lah bisa diterapkan ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nordia tadi sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Ismita. Nah, kira-kira nih ya, bagaimana Ibu menilai sendiri performa yang Ibu tampilkan saat coaching tadi? Alhamdulillah Bu, menurut saya dengan tampilan tadi itu sudah lebih baik Bu dari latihan-latihan yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya Bu Ya, dalam coaching ini Bu. Alhamdulillah ya. Ibu pasti punya alasan mengapa Ibu dapat menilai diri Ibu sendiri seperti itu. Ya, saya sudah lebih mampu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada Koci, yaitu Ibu Smita tadi, sehingga Koci juga sudah mampu menggali potensi dirinya. Oke, alhamdulillah ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Dengan senang hati Bu Fitri. Iya, jadi saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu sudah sangat baik. Alur ceritanya juga sudah tercapai, kemudian Ibu sudah melakukan pemberdayaan dengan baik terhadap coaching, kemudian itu juga sudah sesuai dengan standar dari rujukan kita. Nah, apa pendapat Ibu terhadap pengamatan saya? Jadi dengan pengamatan Ibu, dengan apa yang Ibu katakan, saya merasa senang sekali Bu, dan saya juga merasa sangat bersyukur sudah bisa melakukan coaching dari sama Ibu Smita. Kemudian Ibu Smita pun sudah bisa menggali ataupun menggali solusi-solusi yang memang harus dilakukannya Bu. Ya, alhamdulillah ya. Namun demikian saya juga harus menyampaikan mungkin ada hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan. Misalnya tadi saat Ibu mendengarkan itu tidak perlu terburu-buru Ibu, dan pertanyaan yang Ibu munculkan juga tidak perlu beruntun. Jadi kita seorang coach itu harus dapat memberikan waktu jeda kepada coach sehingga si coach ini mampu untuk berpikir apa yang harus atau yang bisa dilakukan. Nah, kemudian bagaimana pendapat Ibu terhadap pengamatan saya ini? Oh begitu Bu ya. Berarti mungkin ini akan menjadi bahan perbaikan untuk saya ke depan saat saya melakukan coaching lagi nanti ke depannya Bu. Iya, nanti Ibu rencananya juga akan melakukan coaching lagi ya. Semoga ini menjadi bahan perbaikan ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan coaching lagi? Saya tadi sudah merencanakan juga sama Coach yaitu Ibu Smita bahwa saya akan melakukan coaching lagi nanti minggu depan, karena saya juga akan melihat hasil dari penerapan solusi yang sudah didapatkan oleh Ibu Smita. Iya, bagus ya. Tapi secara umum sudah bagus kok Ibu saat coaching tadi. Kemudian semoga saya dapat dilibatkan lagi ya dalam coaching yang akan Ibu lakukan sebagai observer. Ya Bu, insya Allah dengan senang hati Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Nordia untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Semoga masukan dan saran ini dapat menjadi pembelajaran ya dalam Ibu akan melakukan coaching berikutnya. Oke, sama-sama kita sudah ada pada akhir pertemuan pasca coaching ini. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Smita.
Waalaikumsalam Ibu Nadia. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu Isnita akan melaksanakan coaching ya sama Ibu Fitri. Iya. Jadi di sini saya sebagai observer ataupun sebagai pengamat nanti akan mengamati coachingnya Ibu Isnita dan juga Ibu Fitriani ya. Jadi sebelum Ibu Isnita sama Ibu Fitri melaksanakan coaching, jadi sebelumnya dalam supervisi ini agar lebih terarah nih Bu ya, saya menggunakan rubrik penilaian tentang kompetensi inti coaching, yaitu nanti dalam coaching itu Ibu Isnita sama Ibu Fitri, Ibu Isnita khususnya sebagai coach, yaitu harus hadir secara penuh di sini ya, ataupun present. Kemudian juga mendengar aktif, yaitu bebas dari asumsi ataupun asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee, selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya Ibu ya. Dan juga pertanyaan terbuka itu berasal dari apa yang Ibu dengarkan. Kemudian Ibu juga nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yaitu selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari apa yang Ibu dengarkan juga ya. Kemudian yang terakhir yaitu memberdayakan coachee, yaitu membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran berbagai pengalaman ya. Kemudian ini yang ingin saya tanyakan ini Bu ya. Yang pertama, Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi apa nih Bu dalam coaching nantinya? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Kemudian bagaimana nanti Ibu inginkan untuk saya amati, yang mana nih, bagian yang mana yang ingin Ibu untuk saya amati dalam coaching? Saya inginnya Ibu mengamati nanti saat saya mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan Ya. kemudian saat saya nanti mampu menggali potensi dari si kucing Bu. Oke. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan, Ibu? Saat ini kan saya masih merasa kurang pada bagian memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing. Baiklah. Jadi dalam coaching ini kira-kira apa yang harapan Ibu? Harapan saya nanti setelah melakukan coaching, saya ingin keterampilan saya itu akan lebih meningkat Bu. Ketika coaching nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan pertanyaan yang terbuka Bu. Baiklah, ini oke lah, baik. Silakan Ibu lakukan coaching bersama Ibu Fitriani. Semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya, Bu Isnita ya. Amin Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Ibu Isnita. Salam Bu Fitri, silakan duduk. Apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah baik, tapi saya sedikit kurang bersemangat hari ini karena ada sedikit masalah yang sedang mengganggu pikiran saya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak sibuk, apa boleh saya meminta sedikit waktu Ibu untuk kita ngobrol-ngobrol siang ini? Dengan senang hati Bu. Kebetulan juga nih saya sedang tidak ada kesibukan gitu ya. Jadi kalau Ibu mau cerita boleh. Terima kasih Bu ya sebelumnya. Memang ada masalah apa Bu Putri? Hari ini saya mengajarnya full Ibu dari jam 1 jam pertama sampai jam ke-6. Di jam 1 sampai 4 itu waktunya adalah sebelum istirahat. Jadi masih pagi ya, itu masih aman-aman saja. Kebetulan di jam 5-6 kondisi pembelajaran saya agak kacau Ibu. Jadi saya agak kecewa dengan situasi hari ini dan saya sedikit merasa bersalah terhadap apa yang saya alami. Jadi begitu misalnya ya. Jadi ini apa harapan Ibu Fitri dengan percakapan kita hari ini Bu? Saya berharap saya dapat menemukan solusi dan dari permasalahan yang saya alami hari ini Bu Isnita melalui cakap-cakap kita hari ini. Baiklah Bu Fitri ya. Tadi Ibu katakan bahwa pada jam 5.06 setelah istirahat ya.
jumlah siswa yang hadir itu 20 orang ya dari 32 siswa nih. Apa Ibu Fitri sudah pernah menelusuri penyebab kenapa banyak siswa yang tidak masuk pada jam 5.6 itu, Bu? Saya memang belum mengamati atau menelusuri lebih jauh ya, Bu Isnita, mengapa banyak sekali siswa hari ini yang tidak hadir di saat pembelajaran saya. Tetapi kalau saya melihat lagi ke belakang, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di kelas tersebut, siswanya ketika proses belajar mengajar, mereka itu kalau saya ingat dan saya amati seperti acuh tak acuh saat proses pembelajaran. Kemudian juga terlihat bosan saat saya menerangkan pelajaran di kelas tersebut. Lalu menurut pengamatan dan yang Ibu Fitri rasakan, kenapa siswa bisa merasakan bosan gitu saat mengikuti pembelajaran Ibu? Jika saya amati, siswa merasa bosan, yang pertama faktor jamnya sudah jam siang ya. Apalagi pelajaran saya pelajaran kimia, mungkin pikirannya mereka itu tidak fokus ya. Kemudian kalau saya ingat-ingat lagi, metode pembelajaran saya juga sudah beberapa kali saya terapkan di kelas tersebut, yaitu hanya mengerjakan LKPD dan diskusi kelompok, Bu Isnita. Gitu ya. Tadi Bu Fitri ada mengatakan bahwa saat pembelajaran jam 1 sampai dengan 4 itu pembelajaran Ibu masih baik-baik saja gitu, Bu ya. Tapi saat pembelajaran jam 5.6 itu Ibu baru merasakan kesulitan begitu, Bu ya. Iya. Nah, dari kegiatan pembelajaran 1 sampai 4 itu berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira jika dari skala 1 sampai 10, Ibu saat ini berada di nilai berapa? Kalau menurut saya, Bu Isnita ya, jam 1 sampai 4 itu saya ada pada skala 8 atau 9. Kemudian itu yang sangat mengecewakan saya itu pada jam 5.6, mungkin saya berada pada skala 4 atau 5. Baik, Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana kondisi ideal nih yang Ibu harapkan pada siswa Ibu saat proses pembelajaran Ibu? Saya menginginkan semua siswa saya itu hadir saat pembelajaran di kelas saya, kemudian juga mereka mengikuti pembelajarannya dengan aktif dan antusias saat saya mentransfer pengetahuan dari saya. Nah, apa kekuatan Ibu untuk mencapai kondisi ideal tersebut? Kalau ditanyakan kekuatan saya untuk mencapai kondisi ideal, saya optimis bisa mencapai kondisi ideal tersebut karena beberapa pertemuan pada bulan sebelumnya di kelas tersebut selalu siswanya hadir, kemudian mereka juga sangat aktif dan bersemangat mengikuti pelajaran. Kalau begitu, coba Ibu Fitri deskripsikan hal yang bisa Ibu lakukan untuk bisa menarik minat belajar siswa terhadap pembelajaran Ibu, gitu ya, sehingga Ibu dapat mencapai kondisi ideal tersebut. Kalau berdasarkan pengamatan, sepertinya saya kurang menerapkan pembelajaran yang bervariasi ya. Sehingga inilah penyebabnya siswa itu merasa bosan, kemudian dan enggan untuk masuk kelas. Mereka bahkan mencari alasan untuk sebisa mungkin tidak datang ke sekolah pada saat kena di hari pembelajaran kimia ya. Mungkin hal tersebut dapat saya lakukan dengan menerapkan pembelajaran bervariasi, kemudian yang sesuai dengan kebutuhan anak. Juga dapat memilih media pembelajaran yang bervariasi serta menarik. Kemudian saya juga dapat menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, menurut Ibu Fitri, apakah cara ini pernah Ibu terapkan dan bagaimana hasilnya saat Ibu menerapkan cara yang Ibu sampaikan tadi? Kalau saya ingat-ingat lagi, tahun-tahun sebelumnya saya pernah menerapkan pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan media gadget atau laptop.
Kemudian sumber belajar juga bervariasi dari internet dan lingkungan belajar anak itu di lingkungan kehidupan mereka ya. Alhamdulillah siswanya sangat antusias Bu Yusnita, dan mereka juga hadir aktif saat pembelajaran dengan saya. Bagus gitu ya. Lalu bagaimana rencana Idul Fitri selanjutnya? Kalau berdasarkan ini rencana saya untuk supaya ini tidak terulang lagi, saya akan melakukan model pembelajaran yang salah satunya adalah dengan modal praktikum ya, apalagi jam-jam siang, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan siswa. Kemudian mereka juga dapat mendokumentasikan kegiatan mereka itu melalui foto ataupun video yang diambil oleh salah satu dari anggota kelompok, dan nantinya akan mereka buat sebagai laporan praktikumnya, apakah melalui dokumen foto ataupun dokumen video ataupun melalui laporan tertulis Bu Isnita. Bagus sekali ya. Kalau kita dengar memang ini sangat menarik sekali begitu ya. Semoga kira-kira ini cocok nih buat Ibu Piti terapkan ya. Apalagi Ibu Piti kan mengajar kimia gitu ya, sekalian Ibu akan menghadirkan pembelajaran yang kontekstual, apalagi di jam-jam terakhir gitu ya. Iya benar Bu Isnita, semoga kejadian hari ini tidak terulang lagi ya. Mudah-mudahan ya. Baiklah Bu Fitri, kapan kira-kira ini Ibu akan melaksanakan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Rencana saya pada pertemuan berikutnya di hari Sabtu, tapi saya sebelumnya di hari Kamis akan melakukan kolaborasi dulu dengan wali kelas, sehingga saya dapat dimasukkan ke grup kelas mereka. Kemudian di grup kelas tersebut saya akan menginformasikan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan, dan pada hari Sabtunya sehingga siswa dapat antusias, mereka artinya keinginan besar untuk hadir sekolah itu besar ya. Kemudian juga saya akan memberitahukan hal atau bahan yang perlu dapat dipersiapkan oleh masing-masing kelompok untuk pembelajaran pada hari Sabtunya. Oke Bu Fitri ya, semoga rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti Ibu bisa memperolehkan hasil yang sesuai dengan harapan Ibu ya. Ya, amin. Terima kasih Bu Snita. Ya, jadi Bu Fitri, untuk komitmen tersebut dukungan apa nih kira-kira yang Ibu Fitri perlukan? Kalau berdasarkan dukungan, saya sangat membutuhkan dukungan dari wali kelas, kemudian dukungan juga dari teman sejawat. Mungkin saya bisa tanya-tanya ya dengan teman sejawat saya apa yang harus saya persiapkan untuk keberlangsungan pembelajaran saya di jam-jam siang ya. Kemudian juga saya akan meminta untuk perhatian dari orang tua mereka terhadap perkembangan belajar siswanya. Benar sekali Bu Fitri ya. Dengan kita berkolaborasi nanti kita perlu dapat meningkatkan nih pembelajaran murid di sekolah gitu ya. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil sesuai dengan harapan Ibu ya. Amin. Baiklah Bu Fitri, saya tunggu ya kabar baiknya kalau rencana itu bisa terrealisasi dengan baik ya Bu. Amin. Insya Allah Bu Isnita, semoga rencana saya dapat terrealisasi ya dengan baik melalui perencanaan yang saya akan lakukan. Baiklah Bu Fitri, kita ini sudah waktunya pulang sekolah ya. Itulah kapan-kapan kita bercerita lagi ya Bu. Oke, terima kasih Bu Isnita ya sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Ya, sama-sama Bu Fitri ya. Oke, sampai jumpa lagi Bu Isnita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Isnita tadi sudah melaksanakan coachingnya sama Ibu Fitri ya, Ibu Isnita ya. Iya Bu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu dalam coaching? Alhamdulillah, saya merasa performa saya itu sudah sangat baik Bu ya, dari praktik coaching sebelumnya. Dari yang pernah saya lakukan coaching, mungkin ini sudah ada peningkatan yang lebih baik Bu. Oke, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saat melakukan coaching tadi saya sudah lebih mampu dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu, sehingga coach saya tadi sudah bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dia hadapi Bu. Bagus sekali ya pernyataan dari Bu Yusnita. Jadi boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya tadi Bu? Boleh Bu, dengan senang hati ya, silakan Ibu. Ya tadi saya mengamati
yang pada saat Ibu melakukan coaching sama Ibu Fitri itu sudah sangat baik ya Bu ya. Apalagi apalagi melalui alur tirtanya tadi Bu ya. Di situ ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Itu sudah tercapai tadi Bu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan pemberdayaan dengan baik dan juga sudah sangat baik coachingnya tadi dengan coachnya yaitu Ibu Fitri. Dan itu juga sudah sesuai dari standar yang rujukan kita. Ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan hasil pengamatan dari saya, Bu? Alhamdulillah saya sangat merasa senang Ibu ya, karena menurut yang saya lihat pendapat dari Ibu tadi, saya merasa bahwa saya ada peningkatan dalam melakukan coaching Ibu. Iya. Lanjutkan dengan pengamatan yang belum selesai. Namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal yang masih perlu Ibu kembangkan ya di sini. Misalnya tadi waktu Ibu mendengarkan, kemudian saya juga mengamati ketika Ibu melakukan coaching itu alangkah lebih baiknya ya Bu ya, tidak terlalu terburu-buru. Kemudian yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu dapat memberi sedikit jeda pada coachingnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, dan juga memiliki waktu sedikit untuk mungkin coachingnya butuh untuk memikirkan sesuatu dari jawabannya ya Bu ya. Kemudian bagaimana pendapat Ibu tentang hal itu, tentang hasil yang sudah saya katakan tadi? Mungkin apa yang dikatakan tadi itu bisa menjadi bahan perbaikan buat saya ke depannya saat melakukan coaching, bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu ke depannya? Lalu kapan kira-kira Ibu akan melakukan coachingnya lagi? Mungkin insya Allah kami akan melakukan coaching lagi minggu depan gitu ya, untuk melihat hasil dari yang telah direncanakan oleh Ibu Fitri tadi. Baiklah. Lalu tapi ini ya Bu ya, dalam coaching tadi secara umum itu sudah sangat baik ya. Ya. Terima kasih Bu. Semoga saya dapat dilibatkan lagi nanti apabila ada coaching lagi, saya masih dilibatkan sebagai observernya ya. Insya Allah pasti Bu, insya Allah kita akan bertemu lagi nanti ya. Terima kasih Bu sudah memberikan saya kesempatan dan apalagi kesempatan untuk menjadi pengamat atau observer dalam coaching ini. Ya Bu, terima kasih juga sama-sama Bu ya, sudah mau menjadi observer kami hari ini. Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Bu Yusnita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah sehat. Bu Yusnita apa kabar? Alhamdulillah saya kabar baik juga Ibu. Nah Ibu Fitri, pada percakapan coaching hari ini saya bertindak sebagai observer ya Bu, yang nanti saya akan melakukan pengamatan terhadap coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Fitri dan Ibu Nurdiah. Iya. Di mana nanti Bu Fitri yang akan menjadi coach ya, dan Ibu Nurdiah yang akan menjadi coach. Iya. Nah, baik, sebelum kita melakukan coaching Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan sama Ibu Fitri ya. Sebelumnya kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Fitri untuk persiapan melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelumnya kira-kira persiapan apa nih yang telah Ibu Fitri siapkan untuk melakukan coaching hari ini? Iya Bu, jadi saya sudah mempersiapkan yang akan saya lakukan di dalam coaching ini, di mana saya berperan sebagai coach dan Ibu Nurdiah sebagai coachingnya. Nanti dalam coaching ini saya akan menggunakan alur tirta, dimulai ketika saya menanyakan tujuannya apa, kemudian mengidentifikasi masalah, terus saya juga akan menggali rencana aksi yang akan dilakukan, terus tanggung jawab dari coach saya. Baik ya.
Jadi pada coaching kita hari ini saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kusi dan juga bagaimana Kusi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya Bu. Baik Ibu, selain itu nanti saat coaching Ibu juga jangan lupa ya untuk disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan gitu ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Ya, insya Allah Bu Sinta. Oke Bu Fitri, nah pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama, saya berusaha untuk menjadi seorang coach yang present. Kemudian yang kedua akan menjadi coach yang akan menjadi mendengar penuh ya, mendengar aktif. Kemudian juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik Bu ya. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di coaching kali ini Bu? Mungkin secara spesifik saya akan mengembangkan kompetensi saya pada menjadi pendengar aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka. Kemudian yang terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, kemudian juga menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahannya. Oke ya, baik Bu Fitri ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kompetensi yang ingin Ibu diobservasi adalah kompetensi mendengar dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya, agar Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu Ibu ya? Iya benar Ibu. Baik Bu Fitri, demikian dulu ya Bu untuk praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya ya Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melakukan coaching dulu ya. Baik Ibu, silakan. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu Nurdia. Apa kabar Ibu Nurdia hari ini? Baik Bu, sehat. Cuman kalau dari segi pikiran saya lagi kepikiran nih Bu. Soalnya saya mau curhat nih Bu sebenarnya. Oh gitu, silakan Ibu Nurdia. Dengan senang hati saya akan mendengarkan curhatan Ibu hari ini. Terima kasih Bu ya. Jadi nanti bukan saya berharap dengan setelah saya curhat nanti saya menemukan solusinya Bu ya. Baik, jadi kira-kira apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi untuk hari ini yang ingin dicurhat dengan saya? Ibu Nurdia, silakan. Saya akan mendengar dengan senang hati. Terima kasih banyak Bu ya, Ibu Fitri. Jadi begini Bu, saya bukan kemarin kan saya ikut seleksi TGP. Oh gitu. Iya. Terus Kemudian ternyata saya lulus Bu. alhamdulillah. Tapi Terus Bu, saya lagi susah nih Bu. Saya kepikiran juga nih Bu kan, soalnya untuk beli laptop Bu nih, saya uangnya nggak cukup. Oh iya. Sedangkan gaji saya belum cair. Oh begitu, belum cair ya. Jadi Kebetulan banyak Bu ya? gini Bu, saya HP juga 2 RAM ini saya harus beli yang baru. Kemudian laptop juga ini punya orang. lengkap lah Bu ya. Iya. Penderitaannya gaji belum cair, kemudian butuh laptop juga pinjam punya orang, HP juga yang Ibu katakan ini masih RAM-nya masih kecil ya. Nah jadi Ibu itu ya permasalahannya. Tapi saya apresiasi kok Bu, alhamdulillah Ibu sudah lulus jadi guru penggerak ya. Terus kenapa nih Bu Nurdia sampai permasalahan untuk membeli laptop dan beli HP itu jadi permasalahan bagi Ibu?
Iya, jadi masalah nih Bu, karena kan sampai sekarang saya masih belum tahu nih Bu bagaimana caranya agar saya bisa beli laptop itu Bu. Jadi bagaimana nih Bu caranya? Karena lusa itu sudah jadwal untuk kami ikut CGP-nya Bu. Gitu ya. Iya Bu. Nah, jadi begitu yang permasalahan sedang Ibu hadapi, Ibu tidak punya laptop, kemudian juga Ibu akan mengikuti program guru penggerak ini, jadi sangat dibutuhkan ya. Iya. Kemudian perasaan Ibu saat ini juga sedang kesusahan. Ibu tidak perlu panik, tetap semangat. Kita mungkin akan menemukan solusi dari percakapan kita hari ini. Nah, solusi dari permasalahan Ibu, jadi permasalahan Ibu hari ini itu ya, belum punya uang sehingga tidak cukup untuk membeli laptop dan HP yang memadai, sehingga program guru penggerak yang akan diikuti itu berjalan dengan lancar ya. Apalagi jadwalnya sudah dekat ya, lusa ya Ibu ya. Iya, lusa Bu. Nah, kalau boleh saya tahu dari permasalahan Ibu, bisa dinyatakan dengan skor dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu dari permasalahan ini yang sedang Ibu hadapi ya, kira-kira ada pada posisi berapa? Kalau menurut saya Bu, masalah saya ini karena saking susahnya ibu saya, dan juga saya sudah panik sekali saya Bu. Jadi kalau menurut saya itu saya berada di level 5 ataupun berada di level 6 Bu, karena saya takut gagal juga nanti bagaimana nih kalau misalnya saya tidak sempat untuk ikut CGP-nya Bu gitu. Jadi saya dari sampai sekarang ini nggak tahu Bu bagaimana saya ini Bu. Harus bagaimana saya? Jadi mungkin perasaan Ibu pada saat ini ada pada level 5 sampai 6 ya. Tapi dalam hal ini agar kondisi Ibu lebih baik, maka Ibu harus tetap tenang dulu. Yang penting dari masalah ini adalah bagaimana cara kita menemukan solusi ya Ibu ya. Dalam hal ini saya ingin menanyakan kira-kira ya apa yang terbayang di pikiran Ibu sehingga hal yang akan Ibu lakukan ini dapat mengatasi permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Jadi saya kepikiran nih Bu ya, apakah saya memang harus meminjam dulu Bu dari keluarga saya Bu gitu. Nanti kalau misalnya gaji saya sudah cair, nanti saya akan mengembalikannya lagi Bu gitu. Ataupun saya juga kepikiran apakah saya harus meminjam laptop sekolah dulu gitu Bu ya. Tapi kalau saya minjam laptop sekolah pun itu dipakai oleh guru sehari-hari Bu dalam mengajar gitu Bu. Jadi begitu Bu. Sedangkan laptop dan HP itu kan harus selalu ada sama kita karena dengan banyaknya tugas-tugas nanti kita kan di LMS gitu Bu. Iya. Jadi begini Bu, mungkin apa yang Ibu sampaikan tadi, dengan Ibu tidak punya laptop, tidak bisa mengikuti menyelesaikan ya tugas-tugas di LMS pada pendidikan guru penggerak ini, dan Ibu berencana akan meminjamkan dulu kepada pihak keluarga dan akan mengembalikannya dengan keluarkan cairnya gaji Ibu ya. Kemudian Ibu juga akan berencana meminjam laptop sekolah, sepertinya tidak mungkin ya Ibu ya, karena sehari-hari digunakan oleh pihak guru. Kemudian ada nggak ya solusi atau hal lain sehingga Ibu berhasil mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Gini Bu, kalau saya pikir kalau misalnya saya minjam laptop dari sekolah itu memang nggak mungkin Bu ya. Tapi mungkin nanti saya begini Bu, saya nanti akan pinjam dulu uangnya sama keluarga. Yang penting saya bisa beli laptop dulu Bu dengan HP agar saya bisa ikut CGP ini Bu, karena lusa Bu jadwalnya. Iya, saya dukung ya, mungkin itu adalah salah satu jalan keluar yang bisa Ibu tempuh dengan meminjam kepada pihak keluarga. Kalau misalnya nggak cukup di pihak keluarga, mungkin dari teman sejawat bisa Ibu konsultasi juga untuk bisa meminjam, mana tahu ada yang bisa bantu Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Lalu baiklah, kalau Ibu yakin dengan hal ini tidak akan menjadi solusi dari permasalahan Ibu, kira-kira kapan Ibu akan memulai menjalankan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Gini Bu, nanti pulang dari sini saya langsung akan menjumpai keluarga saya dan saya nanti akan
akan menjelaskan pada keluarga bahwa saat ini saya lagi butuh uang ataupun bagaimana lah caranya nanti saya agar dikasih pinjaman uang, karena kan menurut saya keluarga saya akan kasih Bu, karena sebelumnya saya juga sudah pernah minjam ya. Iya, nah kita juga benar sekali ya Bu Nuria, kita tidak mungkin sendiri, pasti kita membutuhkan orang lain ya. Terutama keluarga kita, tempat kita berteduh, tempat kita berkeluh kesah. Oke, kalau seperti itu keyakinan Ibu, saya berharap solusi Ibu yang sudah Ibu bicarakan dengan tadi itu adalah dapat mengatasi permasalahan yang Ibu saya hadapi ya. Saya juga pernah Bu Nuria ya punya pengalaman ketika saya kesusahan, artinya keluarga itu adalah tempat utama, tempat kita berlari ya, menceritakan. Mungkin mereka juga pernah punya pengalaman, sehingga pengalaman-pengalaman mereka itu dapat mereka curahkan, mereka berbagi kepada kita ya. Lalu apakah Ibu sudah sangat yakin dengan solusi yang Ibu tawarkan tadi? Alhamdulillah Bu, saya yakin Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Nuria ya, inilah pentingnya kita kolaborasi ya. Semoga solusi Ibu akan yang Ibu kemukakan tadi akan tercapai ya. Baik, kita sudah ada pada akhir sesi percakapan Ibu Nuria. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fitri. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu Fitri, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Nurdia dengan bagus sekali Bu ya. Iya, alhamdulillah, terima kasih Bu Sita. Bagaimana perasaannya tadi saat melakukan coaching dengan Ibu Nurdia? Iya, alhamdulillah Ibu, saya sudah melakukan coaching dengan penuh yang kepercayaan diri, kemudian juga mampu menjadi pendengar yang aktif saat Bu Nurdia menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Asmita. Baik ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi Bu ya. Yang pertama nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi dengan terkait dengan indikator pencapaian yang telah Ibu sampaikan tadi waktu pra observasi tadi. Baik Bu Sita, jadi dalam coaching tadi saya sudah berusaha untuk mampu menerapkan alur tirtanya di dalam pelaksanaan coaching, yaitu mulai dari tanggung jawab, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian saya juga sudah membangkitkan ya rencana yang akan dilakukan, kemudian juga tanggung jawabnya serta komitmen yang akan dilakukan oleh coach saya, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Fitri ya. Nah, menurut yang saya observasi tadi Bu ya, Bu Fitri tadi sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Nurdia itu dengan sangat baik gitu ya, dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur tirta gitu kan. Iya. Dan Ibu Fitri juga sudah berusaha nih menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nurdia ya, sehingga Ibu Nurdia ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Dan juga tadi saat coaching Ibu sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching gitu ya. Terima kasih Bu Usmita. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebelum kita tutup acara hari ini ya, kompetisi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan nih berdasarkan dari hasil coaching barusan nih? Mungkin ada yang masih kurang atau yang ingin Ibu tingkatkan, kira-kira kompetisi apa itu? Kalau saya ingat-ingat kompetisi lain yang ingin saya tingkatkan dan saya kembangkan supaya lebih bagus pada pelaksanaan coaching berikutnya adalah present ya. Jadi ketika saya melakukan coaching itu sebisa mungkin permasalahan di luar percakapan coaching itu saya tinggalkan dulu. Jadi saya dapat fokus terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coaching, kemudian sehingga saya dapat menggali ide-ide apa yang dapat dilakukan untuk menemukan solusi dari si coaching tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Selain itu juga saya ingin lebih memahami lagi alur tirta sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi dalam pelaksanaan coaching. Baik Bu ya.
Oke Bu ya, jadi saya yakin juga nih dengan maksudnya Ibu tadi bahwa dengan kehadiran penuh, kemudian kita mendengar secara aktif, kita akan benar-benar bisa menemukan permasalahan dan bisa menggali kira-kira nih solusi atau jawaban apa nih yang akan didapatkan oleh Kuci gitu ya Bu ya. Iya. Sangat luar biasa sekali Bu ya. Terima kasih Ibu Yusnita Baik. partisipannya atas percakapan yang luar biasa ini. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lagi ya dengan lebih baik dari hari ini ya. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbesar ya, guru yang paling baik untuk kita terangkat pada Ya. Dan demikian Bu ya observasi kita kali ini, semoga bermanfaat dan saya tutup Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusnita. Sama-sama. Demikianlah supervisi akademik melalui coaching yang telah kami lakukan melalui Alur Tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.